Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Sahara dengan NIM 180602773. Saya mahasiswa dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar gambar berseri, materi mendengarkan cerita menggunakan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 3 SD. Lalu, di sini latar belakangnya ada pembelajaran masa kini, kurangnya kemampuan merangkai cerita, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran di mana para guru itu dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut itu harus sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, guru juga sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang efektif dan efisien. Meskipun sederhana dan bersahaja, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu berdasarkan pengamatan saya bahwa para siswa kelas 3 SD itu masih kesulitan dalam merangkai sebuah cerita. Hal ini itu disebabkan karena siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak efektif. Minat belajar siswa yang rendah dan kurangnya motivasi belajar siswa dalam bercerita. Lalu kurangnya motivasi belajar siswa ini disebabkan karena guru itu kurang variatif dalam memberikan materi sehingga siswa kurang mampu untuk mengemukakan gagasan atau ide pemikiran serta pengetahuan tentang kemampuan berbicara. Karena siswa hanya mengetahui sebatas yang diberikan guru tanpa dilatih untuk berbicara menurut gagasannya sendiri. Nah, di sini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara itu dapat menggunakan media gambar berseri dalam membantu kegiatan proses pembelajaran sehingga penelitian ini itu diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Para siswa itu diharapkan memahami konsep gambar berdasarkan pengamatan terhadap gambar dengan cara mendeskripsikan gambar tersebut secara logis dan runtut serta dapat menyusun menjadi kalimat yang dapat menceritakan kembali gambar berseri tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu ada untuk proses pengembangan bahan ajar gambar berseri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengembangannya produk media gambar berseri tersebut yang berbasis atau menggunakan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 3 SD. Yang ketiga, ada untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media gambar berseri tersebut. Yang keempat, ada untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa menggunakan media gambar berseri berbasis PowerPoint tersebut. Lalu selanjutnya metode dan prosedur penelitian, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development atau bisa disebut dengan R&D, atau juga penelitian pengembangan, yang artinya metode penelitian ini digunakan untuk meneliti serta mengembangkan sebuah produk terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang diangkat peneliti dalam proses penelitian. Metode penelitian ini juga digunakan karena dalam melakukan penelitian ini nantinya tidak hanya mengetahui hasil data saja, melainkan ada suatu produk atau solusi yang dikembangkan oleh peneliti, dan juga melihat hasil sejauh mana produk itu bisa memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini pula mengacu menurut Borg and Goal. Di sini ada penelitian dan pengumpulan informasi yang pertama itu. Yang kedua perancangan produk atau medianya. Yang ketiga, pengembangan draft produk awal. Yang keempat, untuk uji coba lapangan awal. Yang kelima, ada revisi hasil uji coba lapangan awal. Yang keenam, ada uji coba lapangan utama. Yang ketujuh, ada
Revisi hasil uji coba lapangan utama. Yang ke-8 ada uji lapangan operasional. Yang ke-9 revisi produk akhir. Yang ke-10 diseminasi dan implementasi. Lalu selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian, di mana subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 3, mengacu kepada kelas 3 yang berlokasinya itu di 3 SD, yaitu ada SDN Bojong Mekar, SDN Cijati, dan SDN Negeri Cipta Karya pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, pemilihan subjek penelitiannya juga didasari dengan kondisi yang relevan dengan tujuan penelitiannya itu kurangnya kemampuan pemahaman siswa dan penyimpangan teknologi yang ada pada pembelajaran. Lalu, instrumen penelitiannya itu ada lembar observasi, di mana lembar observasi tersebut sudah disediakan dan sudah dirancang oleh saya sendiri. Ada lembar validasi yang sudah juga dirancang dengan saya, dengan pembimbing saya. Dan juga ada angket respon siswa yang diberikan kepada siswa pada saat penelitian atau observasi. Yang keempat ada instrumen tes tulis dan tes lisan. Di sini instrumen tes tulis dan tes lisan itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa pada saat protes dan pretestnya itu. Nah, setelah itu ada tahapan penelitian terbatas dan luas, di mana di sini ada dokumentasinya terhadap 3 SD yang telah saya teliti atau telah saya melakukan observasi. Di sini awalnya itu saya memperkenalkan dulu apa itu media pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa-siswi ke 3 SD tersebut. Lalu mempraktekannya sesuai dengan RPP yang telah saya rancang. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini ada lembar observasi. Yang pertama lembar observasi. Sesuai dengan tabel di sini, ini adalah lembar observasi yang telah saya rancang, lalu saya sebarkan kepada siswa dan guru yang sudah saya lakukan. Dan ini adalah mungkin tidak semuanya saya tampilkan, tapi di sini ada sampel yang saya tampilkan. Yang kedua ada lembar validasi, di mana validasi media dan materi itu menurut diagram yang telah saya setelah hasilnya saya olah data. Ini adalah diagramnya. Ada 89% itu untuk validasi media, lalu 92%-nya itu validasi materi. Yang ketiga ada angket respon siswa. Respon siswa di sini 92% uji terbatas dan ada 80% uji luas. Lalu ada tes tulis siswa, di mana yang pertama itu ada SDN Bojong Mekar. Hasil endgainnya itu 0,5, keterangannya itu baik. Yang kedua ada SDN Cijati dengan hasil endgainnya itu 0,6, keterangannya sangat baik. Dan yang ketiga ada SDN Cipta Karya dengan hasil endgainnya 0,5, keterangannya baik juga. Itu adalah hasil penelitian saya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Rancang Bangun Media Gambar Berseri berbasis PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 3 sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia metode bercerita dengan perolehan skor berdasarkan tabel-tabelnya itu
ada 77% berada pada representasinya itu baik. 77% dari SDN Bojong Mekar, dan itu hasilnya baik. Dan ada untuk SD Cijati memperoleh nilainya itu sebesar 71% dan berada pada representasinya itu baik juga. Dan yang terakhir hasil dari SDN Cipta Karya yang memperoleh nilai 80%, representasinya itu sangat baik. Berarti di sini yang hasilnya sangat baik itu SDN Cipta Karya karena hasilnya lebih tinggi dari SD-SD yang lain. Lalu hasil end gain di atas itu dapat hasil end gain yang tadi disebutkan itu dapat disimpulkan bahwa di sekolah SDN Bojong Mekarnya itu memperoleh hasil 0,5 yang tadi sudah saya tampilkan tabelnya dan berada pada kategori baik. Dan maka dapat disimpulkan juga bahwa penggunaan media gambar berseri ini dapat diterapkan dan efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita. Saran dari saya berdasarkan hasil pembahasan saya tadi yang telah dilakukan oleh saya, pengembangan media gambar berseri berbasis PowerPoint itu diharapkan lebih kondusif dalam proses pembelajarannya ketika menggunakan medianya. Jadi cukup sekian hasil presentasi skripsi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.